Ikutin aku beres-beres kamar yang sepecah kayak kapal pecah kayak gini. Dan kira-kira kita akan bereskan jadi seperti apa ya? Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Ikutin terus. Nah, jadi aku tuh kali ini lagi beres-beres barang-barang yang udah beberapa tahun belum aku bereskan karena kesibukan aku yang kemarin dari ujung timur lah ke ujung barat lah, dan baru sempat aku beres-beres ya beberapa bulan ini sih. Tapi yang benar-benar aku beres-beres banyaknya itu mungkin minggu-minggu kemarin, sampai kalau nggak salah aku jual kertas yang HPS yang kayak gini. Itu bekas-bekas aku belajar itu bisa nyampe waktu itu tuh sekitar 18 kilo, bayangin, saking banyak. Jadi ini aku mau beresin yang hanya sisa-sisanya aja. Dan ini tadi nggak sengaja pas aku tarik, salah aku juga sih. Aku narik kayak gini gitu. Harusnya ini tadi dari bawah. Oke, kita akan coba ini dulu ya. Kita lakban dulu gitu. Kalau misalkan ini sih biasanya keadaan aku kalau misalkan aku konten sekaligus dalam satu waktu untuk puluhan konten. Kok bisa puluhan ya gitu. Nggak tahu ya kalau yang lain. Aku sendiri awalnya itu mungkin banyak teman-teman yang mungkin tiba-tiba nonton video aku ini, terutama yang para subscriber aku. Mungkin di awal aku banyak bikin video itu khusus untuk beasiswa. Ada yang untuk teman-teman yang ngasih tips trik, terus ngasih info-info tentang beasiswa, khususnya beasiswa PDP. Terus tiba-tiba mungkin sekitar sebulanan inilah yang aku inget ya, sebulanan ini aku tuh fokus konten di short, kebanyakan itu di short. Tapi yang LPDP-nya juga dalam satu minggu aku update sekitar 5 kali. Jadi satu hari tuh ada satu video gitu. Tapi nggak full selama satu minggu, enggak. Nah, biasanya kalau yang untuk LPDP sendiri itu kan kayak musiman gitu ya. Dulu tuh aku awal konten bikin video itu karena dulu aku ikut iseng-iseng, ikut beasiswa. Karena posisinya aku juga waktu itu memang kerjanya itu di tempat bimbel. Terus memang kerja juga les private, itu dari jam 7 pagi, itu pulang-pulang jam 10 malam. Karena memang waktu itu awalnya aku iseng daftar, ternyata lolos dan berlanjut sampai aku selesai studi gitu. Dan memang itu perjuangan banget, butuh banyak biaya, sehingga benar-benar aku ngerasa, wih benar-benar lelah banget ya gitu. Dan waktu itu tuh justru banyak banget lowongan kerja itu untuk yang lulusan strata S2, sehingga aku berpikir udahlah aku lanjut aja kalau memang ada kesempatan. Nah, singkat cerita aku lanjut dapat beasiswa itu, dan ternyata setelah aku dinyatakan lolos, ternyata 2 minggu setelah aku pelatihan itu COVID ya, di bulan Maret. Sehingga semua rangkaian mulai dari aku kegiatan pelatihan bahasanya, terus mungkin pelatihan apapun itu bentuknya dalam online, kecuali persiapan keberangkatan itu aku offline. Dan selama perkuliahan juga full itu sistemnya itu online. Jadi benar-benar aku punya banyak waktu luang, dan aku ngerasa waktu dulu ya, mungkin ada orang yang nggak ngalamin, tapi ini aku curhat tentang apa yang aku alamin aja gitu. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran. Jadi dulu tuh aku kuliah di swasta, di salah satu universitas swasta di daerahku, dan mungkin untuk akses kita untuk mengetahui info-info itu mungkin agak kurang ya, mungkin atau akunya sendiri yang lemot gitu ya. Dan itu saking susahnya, benar-benar butuh effort banget untuk nyari tahu, sehingga ketika aku udah lulus, aku ngerasa bahwa oh jangan-jangan adik-adikku di kampusku juga ngerasain hal yang sama, sehingga aku waktu itu buka-buka lah, kayak misalkan pelatihan di WA, bukan pelatihan nih, seperti yang kayak sharing-sharing aja gitu. Terus banyak banget tuh respon, dan kayak misalkan aku bikin untuk mempermudah itu, kayak aku bikin PowerPoint, dan PowerPoint itu aku coba upload ke YouTube, dan ternyata banyak banget yang membutuhkan informasi. Sehingga berlanjut dari tahun 2020 sampai 2021 itu agak sering gitu aku intens nge-sharing kan. Dan di 2022, di benar-benar di akhir masa studi, ketika aku harus nulis karya ilmiah, terus pokoknya banyak banget problem-problem yang benar-benar yang gak aku bayangkan. Terus aku juga ngedatangin salah satu daerah yang cukup jauh dari rumah untuk aku belajar lagi dan lain sebagainya, kebutuhan aku untuk lulus gitu. Sehingga aku waktu itu nggak ninggalin juga sih, kadang waktu pas pendaftaran tetap ada update walaupun nggak sesering sebelumnya. Dan aku intens juga, aku masih pantau-pantau, aku masih sharing-sharing, bahkan aku pernah buka kayak sharing-sharing itu kayak Zoom gitu, aku buka gratis untuk orang-orang yang mau belajar, sampai mungkin banyak banget pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau misalkan menurut kalian pengalaman itu butuh aku sharingan, aku akan sharingkan juga. Dan ya itu, karena misalkan full online, jadi aku sering bikin video-video. Dan puncaknya di bulan Januari aku selesai studi, Februari benar-benar aku nggak ngapa-ngapain.
mungkin ya adalah orang-orang yang tahu aku gara-gara aku upload juga di salah satu video aku tentang penelitian aku tuh seperti apa. Dan lagi-lagi ada cerita lagi di kenapa aku nge-share pengalaman aku waktu aku penelitian, karena jujur penelitian itu adalah penelitian yang masih relatif baru dan banyak banget dikembangkan gitu, dan banyak yang nggak tahu juga sih seperti apa gitu langkah-langkah dan lain sebagainya, dan aku sendiri mengeluarkan waktu, tenaga, materi yang nggak sedikit. Jadi mungkin banyak yang mungkin kesel juga ngelihat aku yang susah mungkin ketika untuk share itu gitu. Bukan aku nggak mau beramal, karena aku juga beramalnya tuh ya itu cukup aku aja gitu yang tahu cara aku beramal kayak gimana. Ya mungkin salah satu kontribusi aku nge-share ke YouTube, dan itu bisa diakses oleh semua orang secara free atau gratis. Selebihnya dari itu mungkin ya permintaan dari dosen pembimbing aku juga, karena apa ya, mungkin bukan berarti kita pelit atau apa, tapi lebih ke ketika kita share dengan secara terbuka tanpa kita sendiri ngomong A, B, C, D seperti apa ini penelitiannya, metodenya seperti apa, takutnya itu ada miskomunikasi. Jadi ya mungkin banyak orang menafsirkan, tapi itu yang aku sampaikan. Dan lanjut, karena aku share di YouTube sehingga mungkin di bulan Februari aku dapat beberapa orang yang konsultasi atau mungkin belajar secara online private gitu. Jadi ya adalah ya, Februari itu kerjaan untuk ngebimbing online, ada yang ngebimbing untuk skripsi, bahkan ada yang ngebimbing untuk tesis sama disertasi juga ada. Dan di bulan Maret ini benar-benar awalnya sih aku iseng-iseng aja, karena aku lihat di short YouTube itu lagi ini ya, lagi booming banget, lagi dinaikin banget, dan bingung juga sih kalau misalkan aku lihat konten aku itu pembahasannya tentang beasiswa, dan nggak mungkin juga pembahasan beasiswa itu di-sharekan dalam waktu 1 menit gitu, dan akan terjadi miskomunikasi banget, dan akan banyak pertanyaan dan gak nyambung juga sih dalam waktu 1 menit. Walaupun ada aku coba kayak cuman tahapannya gitu secara garis besar, cuman itu juga nimbulin kayak pertanyaan baru lagi gitu. Dan aku coba, kebetulan mungkin ada dari para subscriber yang juga ngikutin TikTok, mungkin pernah nonton TikTok dan ada konten tentang ngelukis, ngegambar, dan ciri khasnya itu menggambar kayak bungkus-bungkus makanan. Dan aku akan coba nanti liatin contoh untuk konten-konten yang punya aku di TikTok itu. Nah, ini adalah salah satu video yang ada di TikTok aku, dan awalnya itu aku coba buat TikTok itu di tahun 2021. Itu masih inget sebelum apa ya, pokoknya Ramadan ini tuh baru genap 1 tahun gitu untuk video TikTok ini gitu. Dan ini ya, nanti aku coba mutein, nggak aku pakai musik, karena aku ini pakai musiknya dari TikToknya, takutnya ini kena copyright ya. Itu dia video aku di TikTok, dan akun aku di TikTok itu namanya @sahabatart. Nah, dari sana videonya tuh banyak banget, dan aku juga bingung kayak dikemanain ya video-video ini gitu kalau misalkan aku cuma simpen di TikTok itu. Karena di bulan Desember itu ada satu aplikasi baru lagi, dan banyak tuh booming orang-orang tuh pakai aplikasi itu, karena mungkin ya views-nya cepet lah ya, bisa dibilang cepat gitu. Dan aku coba juga main itu, dan shock juga gitu ketika aku buka aplikasi itu, loh kok ada videoku, padahal aku belum upload di mana-mana gitu. Dan ternyata aku aktifkan fitur download di aplikasi TikTok itu, yang tadinya itu niatnya supaya orang-orang yang seneng gambar juga itu dia bisa nge-share dan bisa ngikutin tutorialnya. Tetapi ternyata mungkin ada orang yang memanfaatkan itu dan coba dia download tuh banyak banget video-video aku, dan ternyata viral di akunnya itu. Nah, dari sana aku belajar, aku juga upload walaupun di awal-awal aku kena teguran di aplikasi itu, dikiranya aku nyomot punya orang, padahal itu punya aku yang dicomot duluan sama orang lain. Nah, dari sana aku belajar bahwa karyaku tuh harus dipublish di mana-mana agar tidak terjadi kayak pencurian karya atau dan lain sebagainya. Kenapa aku bilang karya? Karena kalau misalkan aku videonya kayak gini terus orang ambil, orang stitch, terus orang bagiin, itu nggak apa-apa karena emang akunya ada gitu. Tapi kalau misalkan masalah kayak karya seni apa segala macam, menurut aku itu benar-benar effortnya bisa double gitu. Gak cuma kita bikin video, ngedit, tetapi ada karya. Dan aku sendiri jujur kalau misalkan bikin satu karya itu untuk ngulang lagi tuh gak akan sama seperti itu lagi gitu. Aku coba upload di YouTube Short, dan ternyata alhamdulillah banyak banget yang ngerespon bagus, walaupun mungkin sampai hari ini ya belum mencapai lebih lah ya, tapi adalah ribuan tiap hari itu ada. Dan itu aku khususkan di short aja, dan ternyata aku coba juga gitu, aku upload di
di video durasi panjang juga. Jadi ya mungkin bagi teman-teman para subscriber yang dari awal ngikutin karena mau apply beasiswa, info beasiswa, jadi ya mungkin akan kayak bertanya-tanya, loh kok jadi ada video ini ya gitu. Gitu guys, dan itu dia guys ceritanya, semoga bermanfaat. Dan next part 2 deh kayaknya aku akan upload lagi untuk video khusus, aku tampilin aku lagi beres-beres. Thank you udah nonton dan jangan lupa subscribe.